Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pengkajian tadabbur dan tafsir surah Al-Fatihah yang kita selingi dengan kajian-kajian Dzulhijjah, 2 kali pertemuan. Insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan dari ayat yang tersisa dari surah Al-Fatihah. Kita telah sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim, yang mana dari 7 ayat surah Al-Fatihah inilah ayat yang redaksinya berbentuk doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Paling minimal kita meminta dalam doa kita dalam sehari semalam, minimal sekali wajib kita berdoa 17 kali, karena tentu ketika kita sholat pastilah kita ucapkan, panjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap rakaat-rakaat sholat kita. Baik jamaah sekalian, kita akan masuk dalam penjelasan ayat yang mulia ini. Qauluhu ihdinas siratal mustaqim ay dullana wa arsyidna wa waffiqna ila siratil mustaqim. Menggunakan 3 kata sinonim, dullana wa arsyidna wa waffiqna, tunjuki kami dan berikan taufik kepada kami. 3 kalimat ini adalah memiliki akar kata yang berbeda. Dullana berasal dari kata-kata dalil. Dalil itu artinya guide, penunjuk jalan. Makanya dalam bahasa Arab, guide itu betul-betul istilahnya dalil. Apa kaitannya dengan dalil yang kita kenal dalam agama? Karena dalil itu memang mengarahkan dan memberikan kita petunjuk. Umpamanya ini hukumnya haram, kita katakan apa dalilnya, apa petunjuknya. Iya. Wa arsyidna dari kata-kata ar-rusydu, yang juga maknanya adalah petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, wawaffiqna, waffaqa yuwaffiqu, taufiq, juga kita artikan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi taufik itu jamaah sekalian adalah sebuah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang
ketika Allah menginginkan dipertemukannya sisi-sisi itu, apakah istilah kita secara kebetulan atau memang karena kita rencanakan. Umpamanya ketika kita janjian untuk ketemu di Masjid Ar-Rahman, maka ketika kita berhasil bertemu di tempat ini yang ada janji, maka itu bisa dikatakan taufik, petunjuk. Dan yang lebih hebat lagi adalah ketika kita ini saling mencari untuk bertemu, tapi tidak pernah kita berhasil dalam pertemuan itu. Mungkin karena kita sibuk, masing-masing sibuk, sehingga tidak bisa ketemu langsung. Kemudian tiba-tiba kita tidak pernah janjian, tiba-tiba saja kita ketemu di Masjid Ar-Rahman, yang mana pertemuan itu adalah pertemuan yang istilah kita secara kebetulan, maka itu juga namanya taufik. Itu juga namanya taufik. Yang paling terasa itu namanya taufik, Pak, kalau kita berada di Mekah atau Madinah. Itu kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang susah kita ketemu di tempat ini, tapi tiba-tiba kita ketemu di sana tanpa janjian. Pas masuk ke dalam pintu Masjidil Haram, tiba-tiba ketemu. Maka itu juga namanya taufik. Itu juga namanya taufik. Maka dullana wa arsyidna wa waffiqna ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Sekarang apa penjelasan daripada jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah huwa at-tariqul wadih al-musilu ila Allahi wa ila jannatihi. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang jelas, yang memberikan jaminan untuk kita bisa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penjelasan daripada siratal mustaqim, jalan yang jelas. Bukan siratal mustaqim kalau jalan itu samar-samar. Bukan pula jalan siratal mustaqim itu kalau tidak memberikan jaminan untuk kita menyampaikan bertemu dengan Tuhan kita. Tidak juga masuk dalam kategori siratal mustaqim kalau jalan itu justru tidak menyampaikan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, yang manakah jalan yang jelas itu, yang dapat mempertemukan kita dengan Allah dan yang bisa menyampaikan kita sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. Jalan yang jelas itu adalah ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali kebenaran dan kemudian mengamalkannya. Jadi ketika kita sudah mengenal kebenaran, tahu tentang kebenaran itu, kemudian mengamalkan kebenaran itu, maka itulah siratal mustaqim. Saya ulang kembali bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan yang jelas yang menjamin menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjamin untuk menyampaikan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengenali kebenaran kemudian mengamalkannya. Jadi belum sempurna siratal mustaqim itu ketika sekedar tahu bahwa itu kebenaran. Betapa banyak orang yang tahu bahwa itu adalah benar, tapi dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan kebenaran itu. Maka hidayah, kata para ulama, ada dua macam.
Yang pertama adalah al-hidayatu at-tammah, yaitu petunjuk yang sifatnya sempurna betul. Sempurna. Yang mana itu? Yang kita jelaskan adalah ketika kita mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya, mempraktekkannya. Yang kedua adalah al-hidayatun naqisah, hidayah yang belum sempurna. Jadi sudah dapat hidayah tapi hidayah itu belum sempurna. Yang mana hidayah yang belum sempurna itu adalah ketika kita mengetahui kebenaran tapi belum mempraktekkan dan belum mengamalkannya. Itu juga hidayah. Tapi hidayah yang kedua ini adalah al-hidayatun naqisah, hidayah yang masih kurang. Sementara ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, hidayah yang kita minta adalah al-hidayatut tammah, yaitu hidayah yang sempurna, bukan hidayah yang tanggung. Akan tetapi hidayah yang mengantarkan kita untuk mengenali kebenaran, kemudian kita mengamalkan kebenaran itu, bahkan mendakwakan kebenaran itu, bahkan membela kebenaran itu, bahkan memperjuangkan kebenaran itu. Fahdina fis sirati wahdina ila sirati. Maka tunjuki ya Allah ke jalan yang lurus, dan tunjuki pula kami di jalan yang lurus. Ada dua. Tunjuki kami ke ila, dan tunjuki kami fis sirat, di jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus dan di jalan yang lurus. Fal hidayatu ila sirati, petunjuk menuju jalan yang lurus, maknanya adalah luzumu dinil Islam, istiqamah dan konsisten dengan dinul Islam, wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan seluruh pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, isme-isme, terkecuali tersisa yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih keyakinan selain daripada keyakinan Islam, yaitu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang memilih selain daripada itu, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima agama dan keyakinan itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari kemudian kelak nanti, di hari akhirat pasti termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ayat yang cukup populer, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah al-Islam. Maka meminta petunjuk ke jalan yang lurus, konsisten dengan dinul Islam, dan meninggalkan selain daripada agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara al-hidayatu fis sirati tashmalul hidayata li jami'it tafasil ad-diniyati ilman wa amalan. Sementara kita meminta petunjuk di jalan yang lurus, ya, di jalan yang lurus. Kalau pertama ke jalan yang lurus, yang kedua di jalan yang lurus. Ya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak ada tafsirannya lah di dan ke. Tapi dalam bahasa Arab ya satu huruf itu ada ya tafsirannya, dan kadang-kadang itu sangat jauh perbedaannya. Ya. Di antaranya yang saya ingat jamaah sekalian, gara-gara huruf itu akhirnya sebuah makna ayat memiliki perbedaan makna yang sangat jauh. Umpamanya Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un,
Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum an. Jadi an itu artinya huruf yang menunjukkan dari. An salatihim sahun. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya, maka mungkin tidak ada di antara kita yang bisa mengandalkan amalan salatnya. Andaikan Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, andaikan Allah ganti menjadi fi bukan an, maka tidak ada gunanya kita salat, Pak. Karena Allah katakan orang yang lalai di dalam salatnya itu orang-orang yang celaka. Jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, ya contohnya orang yang lalai dalam salatnya, Pak, Allahu Akbar, tiba-tiba saja begitu habis takbir, tiba-tiba dia ingat, di mana kunciku? Itu tidak ada lagi artinya itu, Pak. Ya, jadi sekedar mengingat sesuatu itu fi alladzina hum fi salatihim sahun. Nah, ada tidak di antara kita di sini, Pak, yang dari takbiratul ihram sampai salam tidak pernah buyar sedikit pun itu konsentrasinya? Kalau ada, Pak, boleh diangkat tangannya. Saya pribadi mau berguru, ya, datang-datang ke rumahnya, apa kiat-kiatnya kira-kira? Ya, ada, Pak? Ya, yang malu-malu, ya, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Jadi andaikan Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, ya, alladzina hum fi salatihim sahun, apa saja yang kita ingat yang tidak berkaitan dengan salat itu fi salatihim sahun. Tapi untunglah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka orang-orang yang lalai dari salatnya maksudnya adalah pada perkara-perkara yang sesungguhnya kita bisa atur tapi kita tidak lakukan. Itu adalah an salatihim sahun. Apa contohnya? Orang yang mengundur-ngundur waktu salatnya sampai dapat akhir waktu atau bahkan sudah hampir masuk waktu berikutnya, itu masuk dalam contoh alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa? Karena mengatur waktu itu bisa. Tidak bisa rapat, meeting apa bisa, Pak. Sesuatu yang kita yang kontrol, kita bisa atur, Pak. Tapi kalau namanya persoalan khusyuk, bilang saya mau khusyuk, ya nanti setelah selesai sholat baru kita bisa hukumi khusyuk atau tidak. Saya mau pokoknya konsentrasi, Allahu Akbar. Ya, kita sendiri tahu. Assalamualaikum. Bagaimana? Oh, enggak ada yang saya ingat kecuali sholat tadi. Ya. Atau wah, kayaknya tadi waktu sholat itu selesai rumahku kubangun. Ada orang sholat, Pak, dalam sholat rumahnya selesai dia bangun. Ya, bagaimana maksudnya, Pak? Kalau sementara bangun rumah, Allahu Akbar. Apa pikurannya itu, materialnya itu? Ya, dalam sholatnya tegel kira-kira yang bagus, ya, yang bagaimana tegel yang bagus, ya? Oh, beli jalan veteran. Itu dalam sholatnya. Iya, di mana ruang tamunya? Ingat semuanya itu. Bagaimana model? Pokoknya yang dia ingat dalam sholatnya itu adalah pembangunan rumahnya. Begitu assalamualaikum sudah selesai juga rumah dibangun. Coba bayangkan. Nah, untunglah Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun.
Ketika Allah menyuruh kita khusyuk, justru Allah menggunakan fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung dan berbahagialah orang-orang yang beriman itu yang bisa khusyuk dan konsentrasi di dalam salatnya. Nah, maka ketika Allah menyuruh kita khusyuk, bentuk perintahnya berupa motivasi. Bentuk perintahnya berupa motivasi. Untung sekali kalau kau bisa khusyuk dalam salatmu. Karena persoalan khusyuk itu bukan pekerjaan gampang. Tapi untuk menjaga supaya syarat-syaratnya salat itu terjaga, rukun-rukunnya terjaga, ya, bisa kita pelajari. Kita bisa belajar bagaimana tata cara wudu yang benar. Kita bisa pelajari bagaimana tata cara salat yang benar, ya, cara rukunya, cara sujudnya, cara iktidalnya, ya. Kan ada orang super kilat, ya. Saya biasa juga, ya, bukan juga saya bilang bagus mi salatku, tapi kadang-kadang masuk salat ada orang begitu angkat takbir, iya, kita lihat, iya, baru kita sudah selesai nih, iya, cuma ya bagaimana cara menegurnya, ya kalau teman dekat ya mungkin kita katakan sini dulu, itu super kilat itu salatmu itu, iya, coba ada tumakninanya sedikit. Ya ketika ruku, ya ada waktu untuk ya berdiam sejenak, seminimal sejenak. Ya. Begitu juga ketika i'tidal, begitu juga ketika sujud dan seterusnya dan seterusnya. Dan ada hadis Nabi SAW mengatakan, ternyata sejahat-jahat pencuri itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Ternyata ada orang mencuri dalam sholatnya. Maksudnya itu dia korupsi dalam sholatnya. Apa itu namanya korupsi, Pak? Mengurangi kan? Korupsi pejabat ini, korupsi ini. Itu kan dia ambil anggarannya. Jadi ternyata sholat itu juga bisa kita korupsi. Dan itu kata Nabi, itulah koruptor yang terjahat, yang korupsi dalam sholatnya. Nah, jadi orang-orang yang korupsi di atas ini ya terhibur sedikit, nah, ternyata bukan saya yang paling jahat, orang yang korupsi dalam salatnya yang paling jahat. Nah, itu sekedar contoh bagaimana perbedaan satu huruf di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lanjut jemaah sekalian. Di sini dikatakan fa hadha du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abdi, ini adalah doa yang paling paripurna. Doa yang paling paripurna, doa yang paling sempurna dan paling dibutuhkan oleh setiap kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking butuhnya kita pada doa ini sehingga disyariatkan dalam salat minimal kita mengucapkan 17 kali dalam sehari semalam. Mana lagi kalau kita salat sunat qabliyah, mana lagi kalau kita salat sunat ba'diyah, mana lagi kalau kita salat duha 12 rakaat, mana lagi kalau kita salat lail, oh bisa sampai ratusan kali, Pak. Mana lagi kalau kita baca Quran, luar biasa. Fahadha du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abdi wa lihadha wajaba 'alal insan an yad'u Allah fi kulli rak'atin min salatihi li daruratihi ila dhalik. Maka wajib hukumnya kita bermunajat kepada Allah dalam salat-salat kita, dan diantaranya mengucapkan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah jelaskan tadi jalan yang jelas yang bisa menyampaikan kita bertemu dengan Allah, memasukkan kita ke dalam surga,
yaitu mengenali kebenaran kemudian mengamalkannya. Kemudian datang ayat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Nah, kalau pada ayat ihdinas siratal mustaqim tadi kita jelaskan, itu jalan yang jelas, yaitu mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah masih berkaitan dengan penjelasan ihdinas siratal mustaqim. Masih berkaitan dengan penjelasan ihdinas siratal mustaqim. Dijelaskan siratal mustaqim itu dengan cara mencari qudwah dan contoh, yang mana ketika kita mengambil contoh dan qudwah, insya Allah kita tidak akan salah lagi. Jadi ada beberapa teori cara kita mengajar. Yang pertama, seperti kita menjelaskan, itu kan mengajar, menjelaskan tentang definisi. Yang kedua, cara yang paling efektif mengajar adalah dengan langsung memberikan contoh. Dengan langsung memberikan contoh. Iya. Jadi kalau ada di sini kita yang mengeluh, Pak, ya anaknya masih SMP sudah merokok. Ya, jangan kau merokok, ya. Tapi dia sendiri bapaknya 3 bungkus per hari. Tidak usah dilarang itu anak, Pak. Tidak bakal mungkin, Pak. Tidak bakal mungkin karena ya tidak ada contoh. Mengajar yang paling bagus itu adalah dengan contoh. Maka ketika Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat dan karunia atas mereka, Allah ingin menggiring kita untuk mengenali orang-orang yang memang Allah jadikan sebagai qudwah. Istilah kita pada hari ini recommended, ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Itulah yang kau ikuti. Dalam memahami kebenaran, itulah yang kau ikuti. Dalam mengamalkan kebenaran, itulah yang kau ikuti. Ya. Jadi kita kadang-kadang dalam membaca buku petunjuk itu, umpamanya buku petunjuk tentang bagaimana penggunaan HP, bagaimana ketika kita habis beli kendaraan, ya apa saja, rata-rata ada buku petunjuknya. Rata-rata ada buku petunjuknya. Iya. Saya biasa, Pak, membeli sesuatu, iya, di toko. Iya. Apa penjualnya itu sudah kasih keluar itu. Iya, kasih keluar. Dia bilang, ini Pak, ini buku petunjuknya ini. Iya. Pernah saya beli rosban, Pak, rosban, ranjang. Iya. Dia kasih keluar buku petunjuknya. Ini Pak, begini. Saya bilang, kita sekali ke rumahku nih Pak. Saya tidak paham itu. Ya. Sekali pasangkan saja, nanti saya tambahi uang transport. Iya. Itu namanya lebih efektif ketika praktek daripada teori. Kita ini ketika mengajar orang berenang, tidak akan pernah bisa berenang, Pak, kalau tidak masuk ke dalam air. Maka siratal ladzina an'amta alaihim isyarat bahwa untuk mengenali kebenaran itu dan mengamalkan kebenaran itu bukan masing-masing kita. Karena kalau saya, Bapak, kita semuanya ini ingin mengenali kebenaran, kita bisa akan mengklaim bahwa kalau saya ini menurut saya ini kebenaran ini. Itu si A mengatakan ini yang benar. Si B mengatakan tapi kalau saya ini, menurut saya ini yang benar. Kita akan banyak berselisih, Pak, ketika cara memahami kebenaran itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Maka perlu ada contoh, perlu ada orang-orang
yang direkomendasikan oleh Allah untuk kita ikuti supaya kita tidak berselisih. Supaya kita tidak berselisih. Makanya di sini pentingnya ada hakim, di sini pentingnya ada penengah dalam satu masalah. Iya. Maka siapakah yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Kalau di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau dalam surah An-Nisa itu wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kalau surah Al-Fatihah an'amta 'alaihim, sini an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah faulaika, mereka itulah orang-orang yang bersama. Ma'a itu artinya bersama. Mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung kita dapat jawabannya, Pak. Bahwa ternyata untuk masuk dalam kategori barisan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jawabannya adalah siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, Pak, belum jelas. Belum jelas. Kita masih bisa berbeda karena kalau sampai di sini masing-masing bisa saja ada yang mengklaim dirinya bahwa yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah itu saya, ikutilah saya. Iya. Ternyata klaim yang seperti itu banyak, Pak. Maka tidak jadi kita mengamalkan kebenaran itu karena kita bingung yang mana kita mau ikuti. Iya. Contohnya baru-baru ini, Pak. Saya beberapa itu yang WA saya bilang, yang mana sebenarnya ini Ustaz ini? Hari Rabu kah atau hari Kamis kah? Saya bilang, kalau di negeri kita Indonesia ini, Pak, boleh berbeda kalau di Indonesia. Pilih Miki, yang mana kita mau. Tapi kalau kita mau bertaklid sama saya hari Kamis. Nah, ternyata dia bilang, itu mau balik juga Ustaz. Nah, saya bilang, alhamdulillah kalau mau ikut sama saya. Ya. Oke. Jadi belum cukup siratal ladzina an'amta 'alaihim. Belum cukup siratal ladzi wa may yuti'illaha war-rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Harus disebutkan itu siapa orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat itu, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dipastikan orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah minan nabiyyin, seluruh para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang menjadi qudwah dan contoh yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang wajib untuk kita ikuti secara detail adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa syariat yang terakhir yang kata Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diajarkan oleh Nabi, ambil, dan apa yang dilarang, jauhi. Inilah satu-satunya manusia yang apapun yang dia kerjakan itu menjadi syariat dan menjadi contoh bagi umatnya.
Apa saja yang beliau lakukan itu menjadi contoh. Bukan cuma ketika salat, bukan ketika cuma puasa, tapi bahkan lupanya Nabi, ketika Nabi lupa, itu menjadi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi biasa lupa juga bacaan salatnya. Padahal Allah mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Kubacakan pada Muhammad dan kau tidak akan lupa. Tapi kenapa biasa Nabi lupa? Ya, ada sahabat di belakangnya makmum yang mengingatkan Nabi. Ya. Nabi juga biasa lupa. Ini sudah rakaat keberapa? Pernah Nabi sholat asar cuma 2 rakaat. Sahabat ikut salam pada rakaat yang kedua. Tapi masalahnya sahabat juga tahu bahwa ini sholat yang bukan sholat biasa-biasa. Kenapa 2 rakaat? Belum pernah kita diajarkan sholat asar 2 rakaat. Makanya ada sahabat mengatakan, aku syiratis sholatu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kita lagi qasar sholat ini. Ya. Qasar itu kan bagi orang musafir. Nabi katakan tidak, kita tidak mengqasar sholat. Nah, maka sahabat mengatakan, tapi kita cuma melaksanakan 2 rakaat tadi, kemudian kita salam. Nah, tanya ke yang satu, betul 2 rakaat? Minta saksi. Betul 2 rakaat ya Rasulullah. Sudah terjadi pembicaraan di luar sholat. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu kita berdiri tambah 2 rakaat lagi. Nabi takbiratul ihram lagi, kemudian tambah 2 rakaat. Jadi kalau ada yang seperti itu, tidak perlu diulang dari pertama, terhitung itu 2 rakaat yang pertama. Padahal ini sudah ngomong, kalau seandainya tidak ada kejadian seperti itu, ketika terjadi yang seperti itu, sedangkan ada contoh dari Nabi, masih sering kita bertengkar, Pak. Masih sering kita bertengkar. Sebabnya karena kita tidak tahu sejarahnya. Iya. Ada kasihan imam yang lupa dalam sholatnya, akhirnya makmumnya itu marah sama imamnya. Tidak disengaja ini kodong, ini namanya lupa ini. Iya. Masa saya mau dimarahi kasihan gara-gara saya lupa? Iya. Maka satu-satunya orang yang menjadi contoh dalam kehidupan kita ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada lagi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah tepat semua bagi kita untuk mencontoh itu atau bagaimana. Tapi saya cuma ingin ceritakan. Ya. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis mandi, sudah wudu, sudah pakaian, ya, pokoknya sudah lengkap mau ke masjid. Tiba-tiba saja lewat istrinya Aisyah yang menceritakan, tiba-tiba dia cium istrinya. Dia cium istrinya dan pergi sholat dan tidak berwudu. Nah, itu yang saya katakan, ini sesuatu yang pernah diamalkan oleh Nabi. Ya, saya tidak tahu apakah tepat, cocok kita mencontoh Nabi itu. Iya. Iya. Jadi kalau kita pulang nanti Pak, pergi sholat subuh, ya, coba amalkan itu. Ya. Sudah siap-siap ke masjid, ya. Dia cium istrinya, malah tidak jadi pergi ke masjid, Pak. Masuk kamar kembali. Kata para ulama, kenapa Nabi melakukan itu? Nabi adalah orang yang dapat mengekang hawa nafsunya, dan bentuk ciuman itu bukan ciuman syahwat, tapi ciuman kasih sayang. Ciuman kasih sayang. Maka kalau kita bisa lakukan itu, kita bisa membedakan, Pak, yang mana syahwat dan hawa nafsu, yang mana kasih sayang, boleh kita lakukan itu. Tapi kalau masih samar-samar, lebih baik jangan. Lebih baik
jangan. Inilah salah satu di antara dalil para ulama sehingga tidak memberlakukan mutlak dalam surah An-Nisa tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Dalam madhab Syafi'i sangat terkenal sekali bahwa persentuhan kulit lawan jenis antara laki-laki dan wanita itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu dalam kajian madhab Syafi'i. Iya. Tapi dengan adanya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sekedar bersentuhan, tapi mendarat. Tapi itu tidak, Nabi berwudu. Diambillah kisah yang lain. Ada dua orang yang datang di bulan Ramadan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk mencium istrinya di siang hari dalam keadaan berpuasa. Contoh semua itu, Pak. Iya. Maka Nabi izinkan. Nabi izinkan. Tidak lama setelah itu datang orang kedua. Mungkin karena dia lihat, minta izin kok kayaknya itu. Mau tahu nggak saya minta izin toh? Ya, dia tambahan dari saya itu, Pak. Ya, enggak ada begitu riwayatnya. Dia minta izin juga. Tapi orang yang kedua ini Nabi larang, jangan. Jadi satu perbuatan, dua sikap. Yang pertama dibolehkan, yang kedua tidak dibolehkan. Iya. Maka yang pertama kenapa dibolehkan? Iya. Yang datang itu umurnya sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun umurnya. Biasanya kalau sudah 60 tahun itu, Pak, ya istilahnya aman-aman nih kapang itu. Maka diizinkan. Ya, diizinkan. Silakan cium istri. Tapi datang orang yang kedua, oh masih pengantin baru, jangan, bahaya. Ya. Itu kan menjadi sumber hukum dalam menyimpulkan hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu, itulah yang diramu oleh para ulama untuk menentukan suatu hukum. Coba bayangkan. Maka tidak ada yang bersumber dari Nabi terkecuali merupakan contoh bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Suatu ketika dia berjalan musafir dengan serombongan para sahabat tanpa disertai dengan Nabi pada waktu itu. Tiba-tiba saja Ibnu Umar itu sampai di suatu tempat, ada pohon besar di situ. Tiba-tiba Umar itu kayak seperti tawaf, berkeliling satu kali di situ. Baru setelah itu dia melanjutkan perjalanannya. Tentu saja sahabat yang lain itu heran, wahai Ibnu Umar, apa yang kau lakukan itu? Iya. Apa dia katakan Ibnu Umar? Saya suatu ketika ingat pernah betul jalan musafir bersama dengan Nabi. Dan saya melewati tempat ini, waktu itu saya ingat Nabi, dia keliling satu kali baru jalan. Maka karena saking inginnya saya ikut dengan Nabi, walaupun saya tidak tahu apa hikmahnya itu, Nabi melakukan itu, maka ketika saya lewat di sini, saya juga melakukan itu. Maka ketika seseorang melakukan tanpa dia tahu apa hikmahnya, tapi ada contohnya dari Nabi SAW, maka itu insya Allah berpahala. Itu insya Allah berpahala. Inilah golongan pertama yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyina was-siddiqin. As-siddiqin itu adalah orang yang tidak mudah berubah pendiriannya dalam beragama. Namanya siddiq. Itu orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mudah berubah. Orang istiqamah, yang dirayu dengan apa, tidak mudah dia melenceng. Iya. Ya, kalau dikatakan bagaimana hukumnya ini haram, tidak akan pernah dia berubah sedikit pun. Dia bilang, bagaimana kalau saya bayar 1 juta? Tetap haram. Iya. Tapi kalau 5 juta, ya haram-haram sedikit. Sudah mulai berubah, Pak. Ya.
Banyak orang pada hari ini, Pak, ya, tergantung. Ya. Kalau di situ ada kepentingannya, tiba-tiba ya, boleh. Dulu haram, sekarang boleh. Ada kan video itu yang dibuat haram dulu, sekarang boleh. Haram dulu, sekarang boleh. Aduh, nabalasinya ulama kurang. Nah, ini as-siddiqin adalah orang-orang yang tidak mudah berubah. Dan salah satu di antara contoh as-siddiqin itu adalah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada, orang-orang yang syahid di medan tempur yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah as-salihin, orang-orang yang saleh. Maka yang pertama tidak mungkin lagi kita masuk di situ, golongan para nabi. Tapi as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, tiga ini memungkinkan kita berada pada tiga kelompok itu, atau paling minimal kita berada salah satu di antara tiga kelompok itu, jemaah sekalian. Dan ada di antara hamba-hamba Allah di jalan-jalan kebaikan manapun, dia akan selalu berada di sana. Siapakah itu contohnya? Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, ini Abu Bakar ini betul-betul adalah orang yang tidak bisa dikalah dalam urusan kebaikan. Sampai Umar itu iri, tapi iri yang seperti ini, iri yang bagus, Pak. Karena iri yang tidak dibolehkan itu adalah menginginkan sama dengan orang tapi hilang nikmat itu dari dia. Adapun menginginkan sama dari orang tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia, itu namanya ghibtah, tidak masuk dalam kategori iri, tapi istilah kita iri. Maka suatu ketika Umar bin Khattab dia bilang, nanti subuh saya akan mengalahkan Abu Bakar dan mendahului untuk melakukan kebaikan. Apa yang dilakukan jamaah sekalian? Begitu subuh-subuh, Umar sudah membawa uang ke masjid. Dia berniat habis sholat subuh akan bersedekah kepada fakir miskin. Dia bilang, barusannya ini Abu Bakar ku kalah ini insyaallah. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Keluarlah subuh Umar pada waktu itu. Ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar, sebelum sholat subuh sudah selesai bersedekah. Makanya ya, kalau bahasa kita sekarang, Umar mengatakan, susah menton dikala ini Abu Bakar ini. Ya. Begitu juga ketika ada urusan-urusan untuk melakukan kebaikan itu, selalu Abu Bakar yang pertama. Karenanya di antara manusia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu surga mana saja yang dia inginkan untuk dia masuki, dialah itu Abu Bakar yang bisa melewati seluruh pintu-pintu itu, karena beliau adalah orang yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.